Oke, halo semua, selamat datang kembali di channel saya. Ya, terima kasih yang sudah mau menonton. Akhirnya setelah mungkin agak lama saya nggak buat video, kali ini saya diberikan kesempatan lagi untuk membuat video. Ya, alhamdulillah. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan mau mencoba kembali mereview modul. Untuk modul kali ini itu step down atau buck converter. Ya, ini bisa kalian lihat, ini masih segel. Ini saya beli dua. Ini seri XL 4015 kalau nggak salah ya. Ini saya beli sekitar 15 ribuan atau 20 ribuan gitu ya, di harga sekarang di marketplace ya. Ini sebentar lagi akan kita coba, kita tes seperti video-video saya yang sebelumnya. Untuk ngetes, kita akan melihat kemampuan si step down ini atau penurun tegangan, di mana yang akan kita lihat itu mungkin salah satunya efisiensi ya. Untuk spesifikasinya sendiri sih, ini inputnya bisa 8-36 volt dengan output dari 1,25 sampai 32. Karena ini penurun tegangan, jadi tegangan output akan selalu lebih rendah daripada tegangan input ya. Oke, ya seperti biasa nanti kita akan coba men-set tegangan outputnya di mungkin di 5 dan 12 volt aja. Dan tegangan inputnya bervariasi, itu dari 9 volt, 12 volt, sama 24 volt gitu. Biar gampang, nanti terakhir akan kita plotting kurva efisiensinya lagi seperti kemarin. Ya, ini saya buka, dapat heatsink di sini ya. Heatsink untuk membuang panas. Tapi kalau sekecil ini ya mungkin agak sedikit membantu. Ya, ini modulnya seperti input sebelah sini. Seperti buck converter kebanyakan ya. Ini bagian input. Ini input plusnya di sini 8-36 volt. Ini groundnya, input min. Ini ada input kapasitor, ini IC-nya XL4015 kalau kelihatan. Itu ya, dari XL Semi. Ya. Ini kemudian ada komponen lainnya ya, ini input, kelihatannya input juga kapasitor. Ini ada compensation network atau feedback lah buat ngatur tegangannya. Jadi ada satu resistor sama resistor satu lagi terimport. Ini kalau diputar tegangan outputnya akan berubah. Ini sekilas saya lihat aja sih. Ini ada LED, ini resistor buat LED, ini output kapasitor 2. Kemudian diodanya SS54, 5 ampere 40 volt. Oke. Nah, di modul ini berarti diodanya pas ya, bisa 5 ampere juga. Kemudian induktor, ini saya belum tahu ini berapa mikrohenry. Cuma kalau dari ukurannya sih ya lumayan gede. Induktor dioda toroid ya. Ini nanti mungkin bisa tak cek juga induktansinya berapa. Oke, untuk input output kapasitornya dia 50 volt, 220 mikrofarad, 220 mikrofarad juga. Dan di sini outputnya di bagian kanan. Kalau di bagian belakangnya nggak ada apa-apa. Oke, kosong. Ini yang blok penuh ini pasti ground ya. Terus ini nyambung ke induktor kayaknya. Ini pin switching berarti di sini. Oke, nanti mungkin akan kita lihat datasheetnya dulu ya di sini. Ya, ini datasheetnya XL4015 dari XL Semi ya. 5 ampere 180 kHz, berarti switchingnya ada di range sekitar itu. Nanti mungkin bisa dilihat juga switchingnya, kita lihat di osiloskop sekalian sama ripple noise-nya berapa. Ya, 36 volt, inputnya sesuai saya bilang tadi 8-36 volt. Outputnya adjustable dari 1,25 sampai 32 volt. Kenapa 1,25? Karena di setiap IC switching itu pasti ada voltage reference internal. Dan biasanya voltage reference-nya itu sekitar 1,25. Karena itu biasanya kalian memang agak susah kalau mau buat rangkaian switching yang bisa outputnya sampai 0 volt. Seperti itu. Kemudian bla 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 bla, MOSFET. Oh, dia udah pakai MOSFET. Kalau nggak salah dulu itu video pertama saya yang review LM2596
Itu dia masih itu IC lama, dan mungkin banyak fake counterfeit-nya di pasaran yang barang palsunya. Itu masih pakai BJT, junction transistor. Kalau yang ini udah pakai MOSFET, jadi bisa lebih efisien. Ya, efisiensinya tertulis bisa sampai 96%. Di beban berapa, tegangan berapa, output berapa saya nggak tahu, tapi ditulis datasheetnya 96%, up to 96%. Line load regulation, dan kemudian ini ada fitur thermal shutdown, artinya kalau dia kepanasan, dia IC-nya akan mematikan IC-nya. Nanti akan kita coba juga. Kemudian ada current limit. Ini current limit ini saya belum tahu. Coba nanti akan kita tes apakah kalau kita set bebannya lebih dari 5 ampere dia ngelimit atau gimana. Kemudian ada built-in output short protection. Oke, ini lumayan, bisa dibilang lumayan nilai plus lah ya. Ada output short, artinya kalau kalian rakain udah jalan, terus tiba-tiba outputnya di short, out plus ke out min di short, dia nggak akan jebol. Itu klaimnya. Nanti akan kita coba juga, kita short outputnya. Package-nya satu aja, TO2635. Oke, ini bla 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 bla, bisa dilihat konfigurasi pinnya. In, VC, switch, feedback, ground. Ya, ini ada, ini standar sih pinnya. Ada rangkaiannya biasanya. Ini diagram bloknya. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, 1,25 volt reference. Itu outputnya minimal 1,25 karena ya kalian reference-nya di dalam ini 1,25 volt. Untuk output set 0 volt itu agak susah rangkaiannya. Ya, ini ada thermal shutdown yang mematikan driver, ini matiin MOSFET di sini. Ya, ada komparator di dalam, ada latching, oscillator di sini. Ya standar sih. Ini ada current sun ya kalau dari diagram bloknya. Internal current sun 28 mili ohm. Itu dia di bagian ini yang akan ngedetek current limit. Misalnya arus yang ngelebihin ampere tertentu, dia akan ngelimit. Ya itu nanti kita bahas kalau ada kesempatan ya. Dan ini typical application-nya. Ini kemungkinan sama yang kita ada di modul tadi. Ini CI-nya 220 mikrofarad, 50 volt sama di elko tadi. Ini satu mikro. Ini 1 mikro juga. Pin VC ini sebentar. VC ke VIN, ini ada regulator. Ini VC ini buat internal regulatornya dia. Kemudian ada pin switch nyambung ke induktor. Ini typical buck converter ya layoutnya. Ini skoci dioda, ada filtering. Kemudian di ujungnya ada resistor pembagi tegangan. Kombinasi R1 dan R2 ini yang pembagi tegangan di sini yang masuk ke pin FB feedback ini yang akan menentukan tegangan outputnya. Kalau ini di output 5 volt 5 ampere. Ya, kemudian ini kalian bisa baca sendiri absolute maximum ratingnya, bla bla bla, efisiensinya sekian, osilator frekuensinya. Kemudian ada rangkaian juga ini di 5 volt, ini sama dengan yang di atas tadi kayaknya. 5 volt 5 ampere. Nah, ini kurvanya nanti akan kita coba buktikan kurvanya. Seenggaknya bisa nggak sih efisiensinya di up to 90% gitu. Ini aplikasi di 12 volt 4 ampere. Ya ini 12 volt nggak bisa di 5 ampere ya. Kalau 12 volt 5 ampere itu berapa ya? 60 watt berarti. Dia nggak bisa sampai 60 watt. Ya mungkin bisa aja kalau kalian punya pendingin yang bagus gitu ya. Cuman ini typical application-nya aja. Kemudian ini ada, ini saya baru baca datasheetnya ya, jadi mohon maaf kalau agak panjang, bisa kalian skip. Ini TTL shutdown, dia punya fitur shutdown juga. TTL kalau tegangannya di atas 3,3, ada tegangan di atas 3,3 volt, reference ke ground, jadi kalian punya tegangan di atas 3,3 dan di bawah tegangan VIN. Misalnya VIN-nya 12, terus kalian TTL-nya 5 volt, kan di atas 3,3. 5 voltnya, ada 5 volt, konverternya IC-nya akan mati.
Ini kalau saya lihat berarti ini masuk ke pin feedback. Oh, berarti kalian di sinyal TTL tadi atau sinyal on off tadi ya terserah diinjek ke pin feedback ini melalui dioda, dan ada R3 ini buat resistor pengaman nih. Oh ya, jadi kalian bisa shutdown ya, bisa matiin modul ini untuk penghemat daya mungkin, atau kalau nggak kepake bisa dimatiin dulu. Itu lewat pin feedback ini bisa diinjek ke pin feedback. Oke, lanjut. Ini pemilihan dioda, rating dioda. Ya, ini juga dioda tadi, kalau nggak salah SS54. Dioda SS54 itu 5 ampere, 40 volt kalau nggak salah. Ya, SS54, 40 volt, 5 ampere. Oke, diodanya sesuai. Kemudian ya ini udah nggak ada. Oke, akan kita lanjut pengetesan. Siap. Ini tadi modulnya sudah saya solder. Ini udah nyala. Ini yang input di sini, output di sini. Ini inputnya sumbernya dari PSU Rigol. Kemudian ada outputnya disambung ke electronic load. Ya, jadi kita bisa tes bebannya tergantung mau dari berapa sampai berapa ampere bisa. Kemudian juga PSU-nya saya sambung ke multimeter untuk melihat arus yang masuk dibanding dengan arus yang keluar berapa, nanti kan bisa ketahuan efisiensinya berapa. Jadi kita bisa ngeplotting kurva efisiensinya ya. Oke, ini baru saya nyalain. Kalau ini saya kasih supply 12 volt ya. Terus ini outputnya 12 juga, ini kayaknya masih belum. Coba ini tak putar dulu terinputnya. Coba untuk tes pertama ini berapa ya? Nah, ini mulai turun outputnya. Coba pertama di 5 volt mungkin ya. Ya, oke, ini udah 5 volt. Ya, anggap aja 5 pas. Oke, akan kita mulai dari output 5 volt. Ini mungkin untuk teman-teman yang penasaran. Ya, tadi kan saya beli 2 modul, yang satu induktornya tak lepas. Kalau yang mau tahu induktansi induktornya berapa, itu sekitar 36,8 mikrohenry ya, 337 lah mungkin ya. Ini bisa jadi nggak pas karena induktor itu kan toleransinya lumayan tinggi, bisa sampai 20%, jadi mungkin ada di range sekitar 30 sampai 40-an mikrohenry. Oke, lanjut. Ini sudah selesai saya plotting tadi kurva efisiensinya ya. Dari pengetesan tadi saya buat 2 versi. Yang pertama dengan tegangan keluaran 5 volt. Ini tegangan keluar 5 volt, V-in 9 volt, V-in 12 volt, dan V-in 24 volt. Di sini juga saya capture temperaturnya di beban 5 ampere. Ini tabel efisiensinya. Jadi nanti file Excelnya mungkin akan saya share aja ke teman-teman biar gampang lihatnya ya. Ya, kalau mau dilihat di sini ini tabel efisiensinya 5 volt out dengan tegangan 9, 12, dan 24 V-in. Itu paling besar efisiensinya ya di tegangan input 9 volt. Karena semakin besar gap antara V-out dengan V-in ya biasanya efisiensinya akan semakin turun. Dalam kasus ini kan 5 volt dengan 9 volt yang paling dekat. Di sini efisiensi yang paling tinggi yang bisa saya dapatkan itu dengan beban 0,2 ampere sampai dengan 5 ampere itu sekitar 90% ya. Itu ada di beban sekitar 1 ampere. Itu kalau ngelihat dari sini sih saya nggak ya bagus sih. Saya lumayan suka juga sama modul ini. Artinya dia dari pengetesan saya dia bisa sampai
Yang pertama, dia bisa sampai beban klaimnya 5 ampere. Itu lumayan gede 5 ampere. Tapi dengan catatan ya. Catatannya adalah ini saya capture suhu di beban 5 ampere masing-masing di V-in yang berbeda 9 volt, 12 dan 24 volt. Itu semuanya di atas 100 derajat Celcius. Yang paling tinggi ini 133 derajat dan sebenarnya temperatur ini terus naik. Jadi ini 133 derajat ini saat saya capture, itu kalau saya biarin sampai dia steady state, temperaturnya mungkin akan semakin tinggi. Seperti itu. Ya kalau udah 100 derajat ke atas ya udah nggak aman istilahnya kan. Oke, kemudian yang di V-out 12 volt juga. Ini sama, saya bikin 3 V-in. Yang pertama V-in 15 volt, V-in 24 volt, dan V-in 30 volt. Ini tabelnya juga, kalau bisa dilihat, ini tabelnya, aduh gimana sih? Ya inilah, nanti saya share aja ya Excelnya ya. Itu ya V-in efisiensi paling tinggi itu yang yang tidak terlalu jauh gap antara V-in dengan V-out. Di sini kasus saya 15 volt in itu yang paling efisien di sekitar 95 derajat. Kalau dari data sisi kan klaimnya 96 derajat ya. Itu kan tapi syarat dan ketentuan berlaku. Gitu. Ya, ini juga bisa sampai 5 ampere. Tapi bisa dilihat di ujung sini masih bertahan sekitar 90 derajat. 90% efisiensinya bagus. Bisa sampai full 5 ampere dan di atas 50 derajat. Itu saya suka. Tapi yang lagi-lagi yang perlu teman perhatikan adalah suhunya. Jadi suhu modulnya ini di V-in 30 derajat, V-out 12 volt di beban 5 ampere itu sampai 140 derajat. Tinggi banget, panas banget. Tapi sekali lagi ini pun belum sampai suhu steady state-nya. Yang artinya ini masih terus naik suhunya. Seperti itu. Dan satu hal lagi yang mau saya share ke teman-teman itu adalah kalau misalnya mau nguji modul step up, step down, atau buck boost gitu, yang bisa diperhatikan juga itu adalah power dissipation atau disipasi daya dalam satuannya itu watt. Ini istilahnya disipasi daya itu ya berapa banyak daya yang jadi panas. Jadi daya yang dibuang gitu. Ngukurnya pun gampang, itu kan satuannya watt. Watt itu kan V kali I. Jadi disipasi daya itu adalah selisihnya. Selisih daya antara daya masukan dengan daya keluaran. Itu selisihnya berapa watt. Seperti itu. Nah, dari sini sebenarnya kalian bisa juga dari nilai disipasi daya yang kita dapat ini sebenarnya bisa memperkirakan suhu IC-nya itu berapa gitu. Ada rumusnya. Cuma mungkin nanti di kesempatan lain aja. Ya. Itu nanti ini sekali lagi saya share kalau teman-teman mau ya. Oke, habis ini mungkin akan kita coba melihat ripple sama ya ripple-nya berapa si modulnya, terus startup-nya ada overshoot atau enggak dan lain-lain. Oke. Ini kita mau ngelihat ripple-nya. Jadi ini modulnya tadi. Sini saya sambung ke osiloskop ya. Setupnya masih sama kayak tadi. Cuma di modulnya ini saya kasih spring itu ya buat kontak probe osiloskop ini kan. Itu kan biasanya osiloskop itu ada ada kabel ini ya, ground clip ya. Cuman ini di pengujian ripple saya nggak pakai ground clip, saya langsung pakai direct. Jadi ada kelihatan nggak ini ya, sebentar ya. Kalau teman-teman bisa lihat, ayo fokus. Nah, jadi ini saya bikin, ini kan dioda switching karena kita akan mau lihat switching frekuensinya dulu. Jadi di titik di dioda ini di anoda sama katodanya saya kasih biar si probe ini bisa langsung ngelihat tanpa pakai ground clip. Karena kalau kalian pakai ground clip ini sama aja antena, dia bisa berfungsi sebagai antena. Oke, ini sudah terpasang. Kita akan ngelihat switching frekuensinya ya di osiloskop.
Kita akan ngecek switching frekuensinya ya. Jadi modul tadi saya kasih tegangan 12 volt, ini outputnya balik saya set jadi 5 volt. Oke, ini switching frekuensi, ini tadi saya ngukurnya pas di diodanya sini ya. Nah, sini switching frekuensinya. Tadi datasheet kalau nggak salah sekitar 180 kHz ya. Atau bervariasi berapa itu saya lupa. Ya, ini switchingnya, frekuensinya. Ini kalau bisa dilihat, ya sekitar 180-190, yaitu masih masuk range di datasheetnya. Ini bentuknya seperti ini, switching frekuensinya. Kemudian ini tanpa beban. Jadi kalau misalnya saya kasih beban misalnya 1 ampere, nanti akan berubah biasanya kotak-kotak kalau dari bebannya. Oke. Nah, ini kelihatan. Jadi ini switchingnya kotak-kotak ya, PWM gitu. Ada di sekitar ya 180-an kHz sama. Oke. Ini sesuai spek. Ya. Itu ya, habis switching kita akan coba cek ripple. Oke, ini tak matiin lagi. Terus untuk ngecek ripple kan di outputnya ya. Nah, tadi udah saya buat ini buat probingnya yang saya bilang. Ini sekarang saya akan masukin di sini. Itu di output kapasitor. Ada kapasitor di bawah situ kecil. Jadi saya ngukur direct di pin Vout dan Vmin-nya langsung. Nggak pakai ground clip segala macam gitu. Ya, itu salah satu teknik untuk meminimalisir noise, pembacaan osiloskop. Oke. Karena kita akan ngecek ripple itu kan AC ya. Ini couplingnya kita ganti ke AC. Kemudian bandwidth limitnya standarnya 20 mega. Oke. Ini tadi tak nyalain lagi. Ini nggak kelihatan. Nggak kelihatan karena ripple memang biasanya kecil. Coba kita gedein. Ini masih belum kelihatan, ini 50 mV per divisi. Masih belum kelihatan. Oke, tak naikin. Ya. Nah, ini mulai kelihatan ya. Tak zoom lagi. Oke, ini kalau kelihatan ini ripple-nya ya. Untuk acquire-nya saya pakai mode peak. Jadi karena kan ripple peak to peak gitu ya. Oke, ini ripple-nya segini. Bentuknya seperti ini ripple-nya. Ya, ripple itu biasanya kan ada selain ripple dia ada noise. Kalau noise itu biasanya dia di pucuk-pucuk gitu. Karena noise itu high frekuensi. Itu bisa coupling dari alat-alat selain modul itu. Jadi itu pentingnya probing tadi itu yang pakai spring itu untuk meminimalkan noise. Itu. Oke, ini kalau dilihat ini tanpa beban lagi. Itu average-nya sekitar ya 7 mV lah. Oke, 7 mV ya lumayan bagus, tapi itu tanpa beban. Dan ini habis ini akan saya kasih beban 1 ampere. Itu biasanya makin besar bebannya, ripple-nya juga akan semakin besar. Oke, ini saya kasih beban 1 ampere. Langsung gede. Ya, nah ini bentuk ripple-nya kayak gini. Ripple-nya ya ripple switching kayak gini ya. Ripple itu kan dari charge discharge kapasitor di komponennya ya. Kapasitor sama induktor, sorry. Ya, ini ripple di beban 1 ampere. Aduh. Ayo fokus. Dia sampai 100 mV, 0,1 volt. Jadi lumayan besar.
Tadi di tanpa beban ripple-nya 7 mV, sekarang beban 1 ampere, ripple-nya jadi 100 mV. Habis ini akan saya kasih beban 5 ampere. Coba, ya. Nah, tambah besar. Ini jadi ya. Ini di 5 ampere ya. Di full spec, full load-nya. Ini average-nya sekitar 180, 180-an mV. Nggak begitu jauh. Masih masuk toleransi. Oke. Ini bisa dilihat. Ya. 5 volt, outputnya tetap masih sama 5 volt di beban sekitar 5 ampere. Ya. Bentuk ripple-nya kayak gini. Ya. Siap. Oke, tak matiin lagi bebannya. Ya, balik lagi. Oke, untuk jadi kan kita cek ripple. Ini yang terakhir, apalagi ya. Oke, kita akan cek startup-nya. Ada modul ini kalau dinyalain itu ada overshoot atau apa undershoot gitu ya. Ini tak matiin lagi. Balik lagi ke DC. Bandwidth-nya off. Oke, ini nanti jadi balik sekitar segini, outputnya 5 volt. Ini kan masih mati. Nanti begitu PSU saya nyalain, ya ini kan langsung on. Nah, saya mau lihat kriteria apa, karakteristik on itu seperti apa. Kalau yang ideal kan dari 0 langsung ke 5 volt. Cuma biasanya kalau alat switching itu ada overshoot atau sedikit undershoot gitu. Oke, ini saya trigger dulu di sini. Sekitar ya. Oke, tak coba nyalain. Nah, nih. Ini startup-nya. Ya, ini kan ini 2 volt per div. Ya, 2, 4, 5 sekitar 5 volt. Itu kalau dilihat sedikit sekali overshoot. Jadi 5 volt di sini. Ini ada sedikit naik. Cuma itu nggak masalah sama sekali. Oke, bagus. Ini akan saya coba sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, ini sama. Bagus. Nggak ada overshoot. Nggak ada undershoot. Coba saya nyalain sekali lagi, tapi dengan beban 5 ampere. Kita lihat. 1, 2, 3. Nah, ini dengan beban 5 ampere sekarang. Jadi ini agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Jadi ini ada kelihatan begitu nyala. Si modul ini sebenarnya akan naik, cuman dia agak-agak sedikit kesulitan meregulasi tegangannya, tapi dia bisa recovery lagi di 5 volt. Ya nggak masalah sih karena kita kan tesnya di full spec di 5 ampere. Oke, ini kita coba sekali lagi ya dengan beban 5 ampere. Oke, 1, 2, 3. Nah ini agak sedikit beda. Dia bisa nggak ada turun tegangannya. Coba sekali lagi deh. Nah, ya ini terlihat kalau mau di zoom ada sedikit ya switching ya, ringing, bukan ringing ya, dia mencoba meregulasi bebannya gitu, tegangannya. Cuman dia nggak ada masalah sampai sini, bisa 5 volt. Ini kalau bisa dilihat itu tetap outputnya tetap 5 volt dengan beban 5 ampere ya. Sekarang ini akan kita coba proteksinya ya. Di datasheet tadi kan ada di state kalau ada beberapa proteksi, yang itu pertama kalau nggak salah current limit, thermal shutdown, artinya kalau kepanasan dia akan mematiin otomatis. Kemudian ada output short protection, jadi kalau outputnya kita short, harusnya dia nggak akan rusak gitu misalnya. Oke, nanti outputnya akan bisa saya short di electronic load. Terus untuk yang pertama ini kita akan lihat waveformnya apa, tampilan osiloskopnya ya.
Jadi ini posisi sekarang saya set outputnya di 5 volt. Inputnya agak tinggi aja nggak apa-apa, di 24 volt. Ya. Jadi input 24 volt, output 5 volt. Di sini yang pertama saya akan coba mana dulu ya, current limit. Jadi kalau dari datasheet itu kalau nggak salah ada current limitnya itu kalau nggak salah 7 ampere atau berapa gitu. Nanti di datasheet kayaknya ada. Oke. Ini kalau gitu saya akan coba pertama ini modulnya tak matiin dulu. Akan saya pasang 7 ampere. Ya. Nanti kalau minta nyalain dia akan memberikan beban ke modulnya sebesar 7 ampere. Oke, ini baru tak matiin tadi. Ya. Terus tak nyalain lagi. Oke. Ini udah nyala. Ini per div 2 volt, jadi ini outputnya 5 volt. Oke, akan coba tak kasih beban 7 ampere. 1, 2, 3. Oh. Ya, ini langsung ripple-nya gede banget ya. Ini kalau saya tak zoom. Oh, ini mode roll. Ya, gitulah. Ini memang di luar spek sebenarnya ya. Tapi dia masih bisa meregulasi loh sampai 7 ampere. Nih. 5 volt 7 ampere. Tuh. Terus gimana kalau misalnya ini saya naikin jadi 8 ampere? 8 ampere. Dia masih memaintain ternyata outputnya. Ya, jadi sebenarnya bagusnya proteksi ini dia mengkombinasi. Jadi kalau misalnya di limit di 7 ampere gitu, dan dia juga punya temperatur proteksi, jadi begitu salah satunya tercapai, misalnya suhunya panas duluan, dia akan langsung mematikan. Seperti itu. Dan misalnya kan ada short proteksi juga ya. Jadi harusnya nanti kalau misalnya kita short, IC-nya panas, kepanasan, temperaturnya akan ke-trigger, dia akan mati gitu. Cuma ini sampai sekarang masih nyala ini. Beban 8 ampere. Coba tak tambah jadi 9 ampere. Ya, langsung drop. Nah, ini 9 ampere. Tegangannya, outputnya drop. Oke. Sebentar, ini udah drop kan? Kalau lihat temperaturnya itu tuh, kelihatan nggak? Sampai 200 derajat. 200 derajat ini kalau dilihat ini posisinya diodanya. Ya jelas diodanya kan speknya cuma 5 ampere. Sementara ini kita push sampai 9 ampere saya. Jadi ini diodanya sampai 200 derajat. Ini sebenarnya bahaya sih. Oke, ini coba saya matiin lagi. Outputnya apakah akan kembali? Ya. Outputnya balik lagi 5 volt. Dia bagus berarti. Bisa dilihat. Jadi temperatur proteksinya nyala. Itu berarti termasuk aman. Ini tak nyalain lagi 9 ampere. Dan kalau suhunya, ya fokus ya sampai 180 derajat. Iya, sampai 200. Lama-lama diodanya jebol kalau saya terusin. Diodanya bukan IC-nya. Oke, ini dia mati lagi outputnya, proteksinya jalan. Oke, bagus, ini ada proteksinya berjalan dan berfungsi sebagaimana mestinya. Sip. Tadi ternyata saya lupa untuk menguji proteksi yang terakhir, yaitu short proteksi ya. Cuma ini tadi nggak sempat kerekam. Jadi tadi itu saya sudah melakukan tes short protection di outputnya. Dan hasilnya itu bisa teman-teman lihat di gambar. Itu yang terjadi fail atau jebol, tapi bukan di IC-nya. Itu di diodanya. Ya, teman-teman bisa lihat di gambar ini ya. Jadi tadi begitu saya short outputnya, itu current-nya itu naik sampai 15 ampere
itu jauh di atas rating diodanya kan cuma 5 ampere. Jadi wajar-wajar aja, sangat wajar kalau ada kerusakan di situ. Dan yang rusak bukan IC-nya. Sini diodanya seperti terlihat di gambar. Itu diodanya gosong. Tapi overall menurut saya ini udah bagus proteksinya, dia menyelamatkan IC-nya nggak rusak gitu ya. Oke, nah kita akhirnya sampai pada kesimpulan modul ini. Setelah tadi ngetes ya. Kalau yang saya rasakan dari habis ngetes modul ini, saya cukup terkesan, dimana yang pasti dengan harga yang sekian, 15.000, 20.000 mungkin di marketplace, dia bisa mendeliver dengan sesuai spek gitu ya. Sebenarnya saya nggak masalah kalau dia mau spek 3 ampere apa 5 ampere atau 7 ampere pun, yang penting dia sesuai dengan spesifikasi. Jadi dia kan spesifikasinya 5 ampere, kita tes 5 ampere, dia sanggup, oke, bisa. Walaupun dengan beberapa catatan, yang misalnya tadi, memang dia sanggup deliver 5 ampere, tapi dengan catatan 5 ampere itu tidak bisa continuous. Karena apa? Karena waktu deliver 5 ampere, semua komponennya panas. Itu kan panasnya dari sini, menyebar ke semua PCB, itu bisa sampai 150 derajat saya ukur terakhir tadi. Itu panas banget. Ya. Jadi kalau saran saya, kalau kalian pakai ini, pakailah mungkin setengahnya atau maksimal 3 ampere lah. Karena kalau dari 3 ampere itu mungkin masih batas amannya gitu ya. Kalau untuk dipakai 5 ampere dengan continuous terus-menerus, saya tidak menyarankan. Karena kalian berada pada limit modul ini gitu. Terus dia juga ada fitur shutdown ya, tadi di awal tadi di datasheet. Kalau kalian mau pakai fitur shutdown, karena question current-nya tadi saya baca itu sekitar 5 miliampere ya, lumayan besar sih. Kalau bisa di shutdown kan lumayan menghemat, misalnya modul yang nggak dipakai gitu. Oke, sekian review dari saya. Mungkin kedepannya saya masih akan mereview lagi, atau mungkin teman-teman mau ada rekomendasi modul apa yang akan saya review ke depannya gitu ya. Oke, oh iya, lupa. Karena ini modul switching, mau itu buck boost itu, saya tidak menyarankan modul switching untuk aplikasi analog atau audio. Karena mau sebagus apapun modul switching itu, tetap noise-nya akan lebih tinggi daripada linear. Oke, gitu aja review dari saya. Like kalau kalian suka, atau kalian dislike kalau nggak suka.